Bukakanlah telinga kami, mata kami, hati pikiran kami. Tuhan, taklukkan kami di bawah bayang salib Tuhan. Izinkan kami melihat-Mu ya Yesus, menghargai anugerah-Mu yang besar. Ajari kami mencintai-Mu Tuhan. Lihatlah kami Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu ya Yesus sebagai Allah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik. Saya minta maaf, saya tidak menggunakan fokus. Sehubungan tadi saya dengan anak saya, Dedi bawa dulu laptop, Dedi kita mau ujian. Oke. Jadi saya lebih utamakan sekolahnya. Jadi saya bilang oke, ini kalau Bible study kita masih bisa gunakan ini. Tapi berikut sudah tidak, kan selesai hanya 1 minggu saja. Jadi semoga walaupun kita gunakan manual seperti ini, saya percaya Tuhan akan ciptakan vision dalam pikiran kita. Saya ingat satu dosen saya, dia katakan begini, karena setiap saya ikut pelajarannya dulu, saya terkagum-kagum dengan dia. Dan saya bilang, Sir, bagaimana cara berkhotbah yang baik? Dan dia bilang, hindari slide. Dan kamu harus sanggup menciptakan vision dalam pikiran orang. Menciptakan vision dalam pikiran orang dengan menggunakan bahasa yang tepat. Jadi dia bilang, latihlah untuk berbahasa, untuk membawa pikiran orang. Akhirnya ketika kita belajar untuk tenggelam dengan firman itu, kita akan merasa keterlibatan kita dengan Tuhan. Jadi semoga dengan cara ini juga saudara-saudara sementara berdoa, saudara dapat terlibat langsung dalam pelajaran ini. Sebagaimana judul yang sudah diberikan mengenai Babel dan nubuatan, sebelum kita datang ke pasal 11, hanya review saja dari Kejadian pasal 9 ini sehubungan dengan perjanjian yang Tuhan berikan melalui dengan tanda pelangi yang menjadi simbol tahta Allah. Karena tahta Allah itu ada dikatakan kitab Wahyu pasal 4, ada pelangi yang mengelilingi. Itu tahta Allah. Jadi dengan kata lain, Tuhan sementara menyatakan kepada manusia, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ingat, Immanuel itu maknanya dari perjanjian lama sudah banyak. Bukan nanti kata Immanuel muncul di kitab perjanjian baru. Immanuel itu tinggal tidak dikenal bentuknya, tetapi dia punya makna sudah ada di sana. Sama dengan kata Trinitas. Saudara buka Kejadian sampai Wahyu tidak dapat kata Trinitas. Tetapi makna itu, pernyataan-pernyataan itu ada. Tinggal penggunaan terminologinya atau kata-katanya. Seperti kata iman. Kata iman muncul di perjanjian baru. Perjanjian lama tidak ada kata iman. Tetapi yang ada hanya kata percaya. Saudara orang kejadian sampai Meleaki, saudara tidak akan pernah temukan kata iman. Itu muncul hanya di perjanjian baru. Untuk kata iman. Terminologinya muncul karena sama dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi pelangi ini menyatakan Allah Immanuel itu sudah ada. Jadi setiap kita lihat pelangi, ingat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi di pasal 9 ini perjanjian yang Tuhan berikan. Dan di ayat ke-6 Tuhan katakan kepada Nuh, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi dengan kata lain, mengapa kita tidak boleh membunuh? Kita tidak boleh menyakiti. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Saya ingat mama saya, dia bilang, kalau kamu sakit hati dengan orang, James, lihat jidatnya. Saya bilang, kenapa malah jidat? Jidat itu yang paling sulit dikeluarkan dari rahim ibunya. Supaya ada rasa belas kasihanmu. Karena saya dulu kalau saya marah orang, saya tidak punya belas kasihan. Memang saya berpikir, setan gunakan pikiran saya. Tidak ada belas kasihan. Apalagi waktu saya dikasih ikut bela diri, guru saya selalu bilang,
Jangan ada rasa belas kasihan ya. Hantam James. Jadi memang kalau kita sparring memang hantam ukur mau. Orang lalu bilang semau gue, pukul sana sini. Tapi itulah ajaran-ajaran dunia. Tapi ibu saya dikatakan perhatikan. Dan ayat ini dia membuka pikiran kita. Saya sendiri secara pribadi untuk melihat manusia itu sebagai gambar Allah. Jadi jangan cepat-cepat kita marah dengan orang. Itu kepribadian karena dosa. Tetapi dia pada hakikatnya adalah serupa dengan gambar Allah. Hanya mungkin kita dapat katakan itu rusak. Di mereka itu rusak. Gambar yang rusak. Saya dapat wejangan hikmat juga kemarin. Saya juga berpikir manusia ini manusia sama dengan Kristus bagi saya. Dia katakan begini, James, kalau kamu lihat orang jatuh, jangan kamu injak. Kadang-kadang kalau kita merasa kita benar ya, orang lain salah, betul tidak? Suka sekali kita untuk buat dia lebih jatuh. Iya, rasain kan. Tetapi dia katakan, itu saya berpikir hati orang ini hati Kristus. Tapi saya percaya ungkapannya itu adalah Roh Kudus yang sementara berbicara. Dan saya terima dengan akal saya. Kalau kamu lihat orang jatuh, jangan kamu injak. Itu baru saya tahu. Orang-orang yang dia temani itu orang-orang yang bagi saya orang-orang salah semua. Kenapa dia berteman dengan orang-orang salah? Dia bagi, kalau bukan kita yang berteman, siapa lagi James? Dan ini baru saya banyak pelajaran bagus dari. Dan ayat ini menunjang kita sehubungan dengan Tuhan katakan, jangan kita membunuh. Di dalam kitab Yohanes membunuh itu sama dengan membenci. Jika engkau membenci saudaramu, dia bilang, itu sama kita membunuh. Jadi jangan pernah kita membenci mereka. Siapapun yang menyakiti kita, ingat mereka itu gambar Allah. Dan Tuhan akan ambil balas. Makanya Roma pasal 12 juga dia katakan, pembalasan adalah hakku. Jangan kita ambil hak Tuhan. Kita menyakiti dia. Di zaman Nuh sebenarnya prinsip kasih yang Yesus ajarkan, yang mereka bilang Injil, itu sudah ada di perjanjian lama. Hanya orang yang belajar yang kurang memperhatikan. Padahal Yesus sementara merujuk semua firman yang ada dari perjanjian lama ini. Dan datang kepada cerita anak-anak Nuh. Dia mulai dari ayat yang ke-18. Di sini kita akan mulai, ini cikal bakal mengapa adanya menara Babel. Ingat, apa alasan Tuhan membinasakan dunia ini dengan air bah? Kalau kita perhatikan dia mau memperbaharui, betul tidak? Kalau kita hanya melihat sekilas, walaupun ada latar belakang pikiran yang lain yang kita lihat secara teologis. Tetapi kalau kita hanya lihat begitu saja, memperhatikan hal itu, Tuhan sudah bersihkan dunia, betul tidak? Dan tinggal 8 orang ini. Nah, kenapa selesai pembersihan jadi lagi dosanya? Datang kepada Babel. Jawabannya kita harus mengerti dari mulai ayat 18 ini ceritanya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ini 3 benua. Afrika, Eropa, Asia. 3 benua. Iya kan? Amerika kan benua baru. Tapi benua yang utama hanya 3 benua ini. Afrika, Asia, Eropa. Itu 3 anak Nuh itu. Yang 3 inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya.
Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia. Ini ungkapan seorang ayah. Dan ingat, di zaman itu orang ayah kalau ungkapkan sesuatu kepada anaknya itu kutuk. Kalau sampai dia marah. Tetapi di dalam Alkitab itu dicatat karena mengapa? Ungkapannya ini mengandung nubuatan. Roh Kudus ada ilhami dia. Hebat ya. Sadar dari mabuk dapat ilham Roh Kudus. Saya sudah berdoa berhari-hari tidak dapat ilham demikian. Iya kan? Mabuk malam, besok sadar langsung dapat Roh Kudus untuk berbicara. Tapi banyak orang sudah berdoa berhari-hari belum tentu ada Roh Kudus. Apa penyebab? Ingat, di dalam masa ini masa patriark. Allah masih terlibat langsung dengan mereka. Nuh mabuk. Di saat itu kebenaran mengenai hal ini belum jelas, belum diberikan. Ini pertama catatan Alkitab orang mabuk. Pertama catatan Alkitab orang mabuk, cerita Nuh. Tapi kalau kita perhatikan bahasanya, dia mabuk ini tanpa sengaja. Mengapa? Ini orang yang senang keluar dari batra, kaget lihat buah. Hasil pertama yang dia buat, bayangkan ada berapa hari mereka di dalam batra? 150 hari. Yang manusia yang kebiasaan makan buah, sekarang lihat buah bagaimana dia punya keadaan. Orang aja kalau lihat orang Israel, waktu bawa dari Mesir yang mereka tuntut daging. Kenapa? Kebiasaan di Mesir makan daging. Sekarang kami mau daging. Kebiasaan ini tidak dapat dipungkiri. Nuh sudah gambarkan itu. Orang yang biasa makan buah dan sekarang dia ketika dia menjadi petani buah, hasilnya dia makan sepuasnya sampai dia mabuk. Waktu dia mabuk, si anaknya Ham melihat aurat ayahnya dan ia katakan, terkutuklah Kanaan. Saya bertanya, kenapa bukan Ham yang dikutuk tapi cucunya Kanaan, anaknya Ham? Iya kan? Ham yang melihat tapi cucunya yang dikutuk. Ingat, ini cerita nubuatan. Dia gak asal ngomong. Dia kutuk si Kanaan. Apa penyebab dia mengutuk Kanaan? Dia sementara menceritakan nubuatan ke depan. Apa yang akan terjadi sesudah bangsa-bangsa ini jadi. Makanya dia waktu dia kutuk itu dia kutuk Kanaan, dia kutuk anaknya si Kanaan, dia bukan kutuk kepribadiannya, tetapi bentuk bangsa ini. Kenapa? Peranakan waktu mereka keluar dari batra, kebiasaan dosa yang di zaman sebelum air bah tersimpan secara genetik di kehidupan anak-anaknya. Perilaku-perilaku orang-orang yang jahat di zaman air bah, mereka ada bawa itu. Namun yang paling dominan membawa perilaku itu si Ham. Ham yang dominan membawa karakter ini. Kenapa dikutuk si Kanaan? Ini yang saya pelajari dan saya baru pahami. Ingat waktu air bah dengan anak kecil juga Tuhan binasakan, dia tidak main-main. Dan peristiwa Elisa waktu mereka mengolok-olok dia, naiklah botak. Elisa berdoa, langsung turun beruang, dia cabik-cabik itu anak-anak, putus sampai rusuk. Anak kecil. Dan beberapa komentar yang saya baca masuk akal. Karena Tuhan melihat, bukan dia hanya melihat perilaku saat itu, tetapi dia lihat bentuk genetik. Ternyata Tuhan, dia punya cara lihat beda dengan cara lihat manusia.
Dan saya hubungkan dengan guru biologi saya. Dia punya statement di kelas waktu saya ambil kelas biologi, kelas IPA dulu. Sampai waktu itu dia hanya iseng-iseng ngomong waktu kita belajar mengenai genetik. Dia bilang kalau boleh kalian cari pasangan yang genetiknya bagus. Ketika kita belajar genetik, ini mempengaruhi. Dan genetik itu terbentuk, anak yang akan dilahirkan itu bukan nanti sudah lahir dididik. Tidak. Waktu masih muda, masih kuat, perilaku kita. Sementara kita membentuk genetik anak itu. Makanya, kalau saya mulai tahu ini ketika saya lihat anak-anaknya, ada anak-anak nakal, susah diatur, kan? Tapi orang tuanya sudah kalem. Saya selalu bilang sama istri saya, itu genetik salah satu orang tuanya dulu. Makanya kalau anak saya kenal sekali mereka karena kenapa? Anak-anak itu adalah cerminan kita. Mereka cerminan kita. Tuhan melihat sejauh itu. Makanya yang dia kutuk langsung ke keturunan kedua. Ini hebatnya Tuhan. Karena dia bukan hanya lihat apa yang jadi saat itu. Dia lihat bentuk genetik ini. Dan ini genetik dosa ini sebenarnya, dan waktu saya bahas mengenai ini genetik dengan dosen saya, dia juga psikologi. Bagaimana menghapuskan ini? Jadi ini ceritanya. Di otak kita. Jadi satu kebiasaan, biasa otak kita punya aliran listrik kan? Untuk membentuk karakter, mengantar tabiat. Ini otak kita, jadi dia bentuk tabiat, dia bentuk satu jalan. Zing. Terbentuk satu tabiat. Bagaimana tabiat ini hilang? Dia tidak akan putus. Ini tetap tersambung. Ini yang saya belajar. Ini Desmond Freud tulisan Freud ya. Orang Jerman, ahli psikologi. Dia punya teori, dan ini yang saya baca, saya baru mengerti dan saya hubungkan dengan ini. Kenapa Tuhan sistem yang dia gunakan, dia mengutuk ke depan, bukan dari awal. Ingat Abraham ketiduran, yang dia kutuk keturunannya, bukan Abraham yang tidur. Betul tidak? Bukan Abraham yang tidur yang dikutuk. Keturunanmu akan menjadi budak 400 tahun di tanah Mesir. Sesudah peristiwa itu. Jadi lihat Tuhan punya cara di sini. Dan saya baru mengerti ketika Tuhan di dalam kitab Keluaran, dia taruh hukum di sana. Coba kita buka Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20, statement Tuhan, salah satu hukumnya dia katakan begini di ayatnya yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yang dia serang sampai pada keturunan. Kita berpikir, kenapa? Apakah itu Allah jahat? Tidak. Karena genetik ditambah kebiasaan, itu menjadi pendidikan yang matang. Jadi contoh, pembawa sifat. Banyak orang begini, kenapa? Mereka bilang, kenapa kamu kena gula? Ada mama kamu gula? Ada. Genetik. Padahal dia bukan bersih. Memang genetiknya ada. Makanya, jadi dia sifatnya dominan. Ada kan sifat dominan dan resisif. Ini sedikit kita pahami dalam dunia IPA, ilmu pengetahuan. Ada dominan resisif. Kalau dia dapat dominan, dia lebih cenderung kena gula. Nah, bagaimana supaya dia tidak kena gula? Jaga makanannya. Kalau dia sudah tidak jaga makanan, sudah dominan tidak jaga makanan, komplit dia. Penyakitnya langsung komplikasi itu, cepat. Langsung kena gula. Demikian sifat dosa. Jadi kalau dia punya pembawaan karakter itu dibentuk keras kepala, dia akan bayangkan kalau dia keras kepala tanpa tidak takut Tuhan, genap orang ini dosanya membludak, sulit untuk ditinggalkan. Hanya ini saya kembali dari teori Freud. Dia punya kita punya pengantar karakter di otak.
bentuk aliran listrik, dia tersambung. Listrik ini berjalan pertama lambat, gelombangnya lambat. Sama seperti orang pertama kali dia mencuri, gemetar, iya kan? Itu sementara tersambung dia. Waktu dia nyambung dia dapat, jantungnya begini, karena ada sesuatu perubahan di dalam dia punya karakter. Makanya jantung berdegup. Ini fakta yang mereka sudah buat. Nah, gelombangnya masih pelan. Dia masih ada pertimbangan banyak. Gelombangnya pelan. Kalau dia pencuri kedua kali, gelombangnya sudah semakin cepat. Ketiga dan seterusnya, dia sudah tidak anggap pencuri adalah pencuri. Dia akan anggap itu satu hal yang benar. Akhirnya dia menjadi ahli dalam mencuri. Langsung cepat mereka. Lihat itu. Itu jenis karakter yang dibentuk. Bagaimana hal ini bisa hilang? Kalau dia bertobat, sambungan yang sudah dibentuk itu akan putus. Akan ada satu kelenjar yang disebut dalam bahasa biologi, kelenjar GABA. Dia akan tutup jalan ini. Jadi setiap kita punya kesadaran tidak mau buat itu lagi, dia akan tutup jalan ini. Dan dia akan menebal sampai aliran listrik ini tidak lagi masuk ke situ. Dia putuskan satu karakter yang jelek. Ini hebatnya. Namun kelenjar GABA ini dia keluar secara otomatis. Ini kelenjar. Dia keluar secara otomatis di otak. Hanya untuk menutupi satu karakter. Jadi di dalam cerita ini, mengapa anak Kanaan yang dikutuk, Tuhan melihat karakter ini, dia berkelanjutan sampai kepada keturunannya. Dia berkelanjutan sampai keturunan. Makanya si Kanaan yang Tuhan kutuk bukan hanya kepada ayahnya, karena karakter yang sudah dibentuk ayahnya Ham itu akan terus terbawa kepada keturunan. Dan tidak heran sesudah pasal 9, di pasal 10 dia catat itu bangsa-bangsa ini. Salah satu bangsa Ham di ayat yang ke-13. Ini dari ayat 6. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. Misraim di ayat 13. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Petrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin yang sekarang menjadi Palestina. Ini peranakan dari Ham. Lihat keras kepala mereka. Dan ingat, bangsa Israel waktu masuk tanah Kanaan, Tuhan suruh binasakan mereka, betul tidak? Tapi mereka kawin-mawin. Makanya di dalam Hakim-Hakim pasal 2, coba buka Hakim-Hakim pasal 2 di sana. Perhatikan pernyataan malaikat di Bokim. Malaikat Tuhan yang ada di Bokim. Di Hakim-Hakim pasal 2